Di dalam rumah megah penuh kemewahan, tangis seorang anak kecil terdengar setiap malam. Namanya Nadia, putri tunggal seorang CEO terkenal. Umurnya baru 5 tahun, tapi nasibnya begitu kejam. Dokter memvonis ia akan buta selamanya. Setiap malam sang ibu menangis di depan ranjang putrinya, memohon keajaiban yang tak kunjung datang. Namun siapa sangka, harapan itu justru muncul dari seorang pria miskin, lusuh, dan dianggap gila. Ia datang tanpa diundang, membawa keyakinan aneh, bahwa ia bisa mengembalikan penglihatan Nadia hanya dengan sentuhan dan doa. Awalnya ia dihina, diusir dari rumah megah itu, bahkan hampir dilaporkan ke polisi. Tapi pria itu tak menyerah. Tapi sebelum lanjut, saya doakan yang sudah subscribe channel Kisah Populer, semoga sehat selalu, panjang umur, rezekinya lancar, dan yang punya hutang segera lunas. Dan jangan lupa komen, dari mana kalian nonton video ini? Yuk kita mulai ceritanya. Malam kembali turun di rumah megah milik Arista Wijaya, seorang CEO muda yang dikenal keras, tegas, dan sukses. Rumah bergaya Eropa itu berdiri di atas tanah luas dengan taman berlampu kuning keemasan, kolam air mancur di halaman depan, dan jendela besar berlapis tirai sutra. Dari luar, semua tampak sempurna, simbol kemewahan dan keberhasilan. Tapi di balik dinding megah itu, ada satu suara yang menghantui setiap malam, tangisan kecil seorang anak. Dari kamar di lantai 2, suara isak itu terdengar lirih namun memilukan. Nadia, gadis mungil berusia 5 tahun, putri tunggal Arista, terbaring lemah di atas ranjang putih berukir emas. Rambutnya halus, pipinya pucat, dan matanya yang dulu cerah kini kosong menatap kehampaan. Dokter telah memvonis, penglihatannya hilang selamanya. Tak ada harapan, tak ada obat, tak ada operasi yang bisa mengembalikannya. Dunia kecil Nadia berubah menjadi gelap total. Arista duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan anaknya yang kecil dan dingin. Wajah wanita itu tampak jauh dari kesombongan seorang CEO yang biasa berkuasa di ruang rapat. Kini ia hanyalah seorang ibu yang kehilangan separuh jiwanya. Nadia, Mama di sini, sayang. Mama nggak akan ninggalin kamu lagi, bisiknya. Tapi air matanya tak bisa berhenti mengalir. Dulu, setiap pagi Arista hanya sempat mencium kening anaknya sebelum berangkat kerja. Semua ia serahkan pada pengasuh dan suster. Mama sibuk, sayang. Nanti Mama belikan boneka baru. Katanya setiap kali Nadia merengek minta ditemani. Ia tak pernah menyangka, waktu yang ia tukar dengan karir justru mencuri kebahagiaan anaknya. Kini, setiap malam Arista hanya bisa menatap wajah kecil itu dengan rasa bersalah. Suara detik jam di dinding terdengar menakutkan. Kadang Nadia terbangun dan memanggil lirih. Mama, kenapa gelap terus? Lampunya dimatikan ya? Pertanyaan itu menusuk hati Arista seperti pisau. Ia menggigit bibir, mencoba tersenyum meski suaranya bergetar. Tidak, sayang, lampunya nyala. Hanya saja, matamu sedang istirahat. Nadia mengangguk pelan, lalu meraba wajah ibunya dengan tangan kecilnya. Mama nangis lagi ya? Tanyanya polos. Arista memeluk anak itu erat-erat, menahan tangis agar tak terdengar. Mama nggak apa-apa. Mama janji. Mama bakal cari cara supaya kamu bisa lihat lagi. Tapi di dalam hatinya, janji itu terasa hampa. Ia tahu dunia medis sudah menyerah. Ketika malam makin larut, hujan turun pelan di luar jendela. Arista menatap keluar, ke arah taman yang dulu sering jadi tempat Nadia bermain bola dan tertawa. Kini taman itu kosong, seperti kehilangan nyawa. Ia menutup mata dan berbisik. Kalau ada yang bisa menukar penglihatanku dengan miliknya, aku rela, Tuhan. Ambil mataku, asal anakku bisa melihat lagi. Tapi malam tetap sunyi. Tak ada jawaban, tak ada tanda. Hanya suara hujan di atap dan hembusan angin yang membawa sepi. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari ketika Arista akhirnya tertidur di sisi ranjang, masih menggenggam tangan putrinya. Nadia memeluk boneka usang kesayangannya. Satu-satunya teman yang masih bisa ia sentuh di dunia tanpa cahaya itu. Dan di luar, di balik pagar tinggi rumah megah itu, seseorang berdiri diam di bawah hujan. Seorang pria lusuh,
dengan pakaian basah dan mata penuh keyakinan. Ia menatap jendela kamar Nadia, seolah bisa mendengar doa yang baru saja dipanjatkan seorang ibu. "Jika engkau izinkan," gumamnya lirih, "aku akan jadi perantara cahaya itu." Ia pun melangkah pergi, meninggalkan jejak basah di jalan batu. Tanpa disadari, malam itu menjadi awal dari keajaiban yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sore itu langit Jakarta tampak muram. Gerimis turun perlahan, membasahi dedaunan di halaman megah milik Arista Wijaya. Hujan yang lembut membuat taman tampak sendu, seperti ikut menangisi nasib kecil Nadia, sang putri yang kini hidup dalam kegelapan. Para pekerja rumah sibuk menutup jendela dan menyingkirkan pot bunga, sementara di kejauhan, sosok asing melangkah pelan mendekati gerbang tinggi rumah itu. Ia mengenakan jaket lusuh yang warnanya entah apa, rambutnya basah menempel di dahi, dan wajahnya penuh kelelahan. Di tangannya, ada kantong kain kecil yang diikat tali bambu. Tatapannya tajam namun lembut, seperti seseorang yang membawa keyakinan besar meski tubuhnya menggigil. Namanya Raka. Tak ada yang mengenalnya di lingkungan elit itu, tapi langkahnya mantap menuju gerbang besar berukir emas. Satpam yang berjaga mendelik curiga. "Hei, kau mau apa? Ini rumah siapa? Tahu?" Raka mengangkat kepalanya pelan. Air hujan menetes di wajahnya. "Saya ingin bertemu dengan Ibu Arista. Saya dengar anaknya sakit." Satpam tertawa mengejek. "Lalu kau siapa? Dokter dari mana?" "Dukun kampung." Raka menggeleng lembut. "Saya bukan dukun. Saya hanya seseorang yang ingin menolong." Mendengar itu, Satpam semakin kesal. "Orang gila. Pergi sana. Jangan bikin masalah." Namun saat Satpam hendak menutup gerbang, suara lembut namun tegas terdengar dari balik payung hitam besar. "Siapa di sana?" tanya Arista yang baru pulang dari kantor. Ia mengenakan mantel panjang krem. Wajahnya tampak lelah tapi tetap berwibawa. Ketika melihat pria lusuh itu, ia spontan menegakkan tubuh, curiga. Raka menunduk sopan. "Permisi, Bu. Saya dengar putri Ibu kehilangan penglihatan. Saya datang untuk menolongnya." Arista terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecut. "Kau pikir ini apa? Rumah amal?" Suaranya naik 1 oktav, penuh amarah yang ditahan. "Pergi, sebelum aku panggil polisi. Anakku sudah diperiksa dokter terbaik, dan kau datang dengan pakaian compang-camping ingin menolong? Dasar gila." Raka tetap diam. Tatapannya tak berubah, tidak takut, tidak marah. "Saya tahu Ibu tidak percaya, tapi saya datang bukan untuk uang, bukan untuk nama. Saya hanya ingin mencoba, dengan izin Tuhan." Kalimat itu justru membuat Arista semakin geram. "Dengan izin Tuhan? Jadi kau mau bilang semua dokter itu salah?" Raka menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Tapi kadang, Tuhan bekerja lewat cara yang tak masuk akal manusia." Arista menatapnya dari kepala hingga kaki, pakaian kotor, sandal jepit usang, wajah penuh lumpur. "Kau pikir dengan pakaian lusuhmu, aku akan percaya?" serunya tajam. Ia memberi isyarat kepada Satpam. "Usir dia." Satpam menarik lengan Raka kasar, tapi pria itu tidak melawan. Ia hanya berkata pelan, "Kalau Ibu berubah pikiran, saya tinggal di gubuk dekat Kali Cempaka. Saya hanya ingin menolong, itu saja." Arista berpaling, tak ingin mendengarnya lagi. Hujan makin deras. Raka berjalan menjauh tanpa payung. Langkahnya lambat namun pasti, meninggalkan jejak kaki berlumpur di jalan batu. Beberapa saat kemudian, Arista masih berdiri di depan pintu rumah, menatap punggung pria itu yang perlahan menghilang di balik kabut hujan. Entah mengapa, kata-kata, "izin Tuhan," itu terus terngiang di telinganya. Tapi egonya menolak percaya. Ia menutup payungnya, berbisik pada dirinya sendiri. Orang miskin selalu bicara soal Tuhan, tapi di dunia nyata, yang bisa menolong hanya uang dan ilmu. Namun malam itu, ketika ia menatap Nadia yang tertidur dengan mata kosong, hatinya bergetar aneh. Ia mulai berpikir,
Bagaimana jika orang itu benar? Dan di kejauhan, di bawah jembatan kecil yang rembes air, Raka menatap langit yang kelam sambil menggenggam kantong kainnya. Di dalamnya, ada ramuan kecil dan sebuah doa kuno yang diajarkan ayahnya dulu. Ia menatap lurus ke arah rumah megah itu. Suatu hari, mereka akan tahu bahwa mukjizat bukan milik orang berjas, tapi milik hati yang tulus. Hujan terus turun, seolah menyembunyikan awal dari takdir besar yang akan mempertemukan dua dunia, antara kesombongan dan ketulusan, antara cahaya dan kegelapan. Malam itu, setelah diusir dari rumah megah keluarga Wijaya, Raka kembali ke gubuk reot di pinggiran kota. Atapnya bocor, lantainya dari papan yang berderit setiap kali diinjak, dan cahaya yang menerangi hanyalah lentera kecil di pojok ruangan. Ia duduk bersila di lantai, menatap ke langit yang mulai berhenti menangis. Butiran air masih jatuh dari ujung atap, menetes ke wadah kaleng di depannya dengan ritme yang teratur. "Ya Allah, aku tahu aku bukan siapa-siapa," bisiknya lirih. "Tapi Engkau yang menitipkan kemampuan ini padaku. Jika benar Engkau ingin aku menolong anak itu, bukalah jalan, meski sekecil cahaya lilin di malam gelap." Raka menatap tangannya sendiri, kasar dan kotor. Namun di baliknya ada keyakinan yang tak bisa dijelaskan. Ia teringat masa lalu. Bagaimana dulu ia pernah belajar pengobatan tradisional dari ayahnya, seorang tabib desa yang sederhana tapi berhati bersih. "Ilmu bukan untuk sombong," pesan sang ayah dulu. "Ilmu hanya akan bekerja bila niatmu untuk menolong, bukan untuk diakui." Sementara itu, di rumah megah Arista, suasana muram terus menyelimuti. Setiap sudut terasa dingin dan sunyi, meski lampu kristal bergemerlapan. Arista duduk di kursi dekat ranjang Nadia, memandangi anaknya yang terlelap. Di meja sebelahnya, deretan botol obat dan laporan dokter menumpuk. Semua hasilnya sama, tidak ada harapan. Suster pribadi Nadia berbisik hati-hati. "Ibu, ada beberapa orang menawarkan terapi alternatif dari luar negeri. Tapi risikonya tinggi dan biayanya luar biasa besar." Arista menggeleng lesu. "Tak perlu. Aku sudah habiskan semua untuk dokter terbaik. Kalaupun Tuhan mau menolong, pasti bukan lewat orang-orang aneh seperti kemarin itu." Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, namun di hatinya masih terngiang suara pria lusuh itu. Tuhan bekerja lewat cara yang tak masuk akal manusia. Beberapa hari berlalu. Hujan berhenti, tapi kesedihan tetap menggantung di rumah itu. Suatu malam, Nadia terbangun. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Mama." Arista yang sedang tertidur di kursi segera mendekat. "Ya, sayang? Sakit lagi?" Nadia menggeleng. "Enggak, aku ingin lihat pelangi lagi. Yang warna-warni itu, yang dulu Mama bilang datang setelah hujan." Arista tertegun. Air matanya langsung menetes. Ia mencoba tersenyum, menyentuh rambut anaknya yang halus. "Nanti, kalau kamu sudah sembuh, Mama janji tunjukin pelangi paling indah di dunia." "Tapi Mama, gimana kalau aku nggak bisa sembuh?" tanya Nadia polos. "Berarti aku nggak akan pernah lihat pelangi lagi." Pertanyaan itu seperti menampar Arista. Ia menunduk, menahan sesak di dada. Tangannya bergetar, menggenggam jari kecil putrinya erat-erat. "Tidak, sayang, jangan bilang begitu." Suaranya pecah. "Mama janji. Mama akan cari cara apapun supaya kamu bisa lihat lagi. Sekalipun harus bayar dengan seluruh harta Mama." Namun setelah Nadia tertidur kembali, Arista duduk termenung lama. Air matanya menetes membasahi bantal anaknya. Ia tahu, semua dokter sudah angkat tangan. Harapannya nyaris punah. Tapi entah kenapa, di benaknya muncul wajah seseorang. Pria berpakaian compang-camping, berdiri di bawah hujan sambil menunduk sopan, dengan tatapan penuh keyakinan. "Bagaimana kalau dia benar?" bisiknya sendiri. "Bagaimana kalau aku yang salah selama ini?" Ia menatap keluar jendela, ke arah langit malam yang berawan. Tidak ada pelangi, tidak ada cahaya, hanya kegelapan. Tapi untuk pertama kalinya, di hati seorang wanita yang penuh kesombongan itu,
muncul seberkas ragu, dan mungkin sebutir harapan kecil. Di tempat lain, di gubuk gelap di tepi kali, Raka masih terjaga. Ia menatap lentera yang hampir padam, lalu berbisik. Waktunya belum tiba, tapi aku tahu Tuhan tidak tidur. Dan malam itu, dua hati yang berbeda dunia, satu di rumah mewah, satu di gubuk reot, sama-sama berdoa kepada Tuhan yang sama, tanpa tahu bahwa doa mereka akan bertemu dalam satu garis takdir. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Langit seperti menumpahkan segala kesedihan dunia, dan setiap tetes air yang jatuh ke tanah memantulkan cahaya lampu jalan yang temaram. Di tengah kegelapan dan derasnya hujan, Raka melangkah seorang diri, tanpa payung, tanpa alas kaki yang layak. Pakaian lusuhnya sudah basah kuyup, tapi langkahnya tak pernah berhenti. Di dadanya hanya ada satu niat, menolong anak kecil yang sedang menderita dalam kegelapan. Sejak malam Nadia berkata ingin melihat pelangi, Raka tidak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya, seperti suara lembut di dalam hati yang berkata, "Kembalilah, jangan takut ditolak. Kalau memang aku ini gila, biarlah gila karena ingin menolong." Gumamnya sambil melangkah di jalanan licin. Petir menyambar, menerangi wajahnya yang penuh keyakinan. Hujan menusuk tulang, tapi ia terus melangkah menuju rumah besar milik keluarga Wijaya, rumah yang dulu mengusirnya dengan hinaan. Ketika sampai di depan pagar tinggi berwarna emas itu, jam menunjukkan hampir tengah malam. Tak ada suara selain gemuruh langit dan tetes air dari atap. Raka berdiri diam beberapa saat, menatap lampu kamar lantai 2 yang masih menyala, kamar tempat Nadia berbaring. Ia menutup mata, meletakkan tangan di dada, dan berdoa lirih di bawah hujan. Ya Allah, jika benar Engkau ingin menolong anak itu lewatku, bukalah hati mereka. Jangan biarkan kesombongan menghalangi mukjizat MU. Jadikan aku alat, bukan alasan. Suara pintu gerbang berderit. Dua satpam muncul dengan senter di tangan. Wajah mereka terkejut melihat pria yang sama berdiri di bawah hujan. "Kau lagi?" seru salah satunya. "Hei, orang gila. Bukankah sudah kubilang jangan datang ke sini lagi?" Raka menatap mereka dengan tenang. "Saya hanya ingin bertemu sebentar dengan Ibu Arista. Saya tidak minta uang. Saya cuma ingin mencoba menolong." Satpam yang lain menertawakan. "Menolong? Dengan baju basah dan kaki telanjang? Kau pikir ini sinetron ajaib?" Tawa mereka terdengar keras, bercampur suara petir yang menggema. Tapi Raka tetap diam. "Aku tahu kalian hanya menjalankan tugas," katanya lembut. "Tapi tolong sampaikan pada majikanmu, kadang Tuhan tidak mengetuk dengan tangan berjas, tapi dengan tangan yang kotor." Satpam mendengus. "Sudahlah, pergi sebelum kami panggil polisi." Mereka mendorongnya menjauh dari gerbang. Raka hampir terpleset, namun ia menahan diri. Ia tidak melawan, hanya tersenyum getir. Setelah gerbang kembali tertutup, Raka duduk di bawah pohon besar dekat pagar. Hujan terus mengguyur, membuat tubuhnya menggigil hebat. Tapi hatinya tetap hangat oleh keyakinan. "Aku tidak akan menyerah," gumamnya sambil menatap langit kelam. "Anak itu harus sembuh, bukan karena aku hebat, tapi karena aku tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan doa orang yang tulus." Di dalam rumah, Arista terbangun karena suara petir. Ia bangkit dari kursinya dan berjalan ke jendela. Dari balik kaca, samar-samar ia melihat sosok seseorang duduk bersandar di bawah pohon, diterpa hujan. Arista menyipitkan mata, dan hatinya bergetar. "Itu, pria itu lagi," katanya pelan. Ia hampir membuka tirai, tapi gengsi dan takut membuatnya mundur. Tidak, tidak mungkin dia kembali hanya untuk berdoa. Orang seperti itu pasti ingin sesuatu. Namun Nadia yang setengah terjaga tiba-tiba berkata lirih, "Mama, ada orang di luar ya? Aku dengar suaranya. Kayak orang yang lagi berdoa." Arista menatap putrinya, lalu kembali ke jendela. Tapi hujan terlalu lebat untuk melihat jelas. "Tidak ada siapa-siapa. Sayang, tidurlah lagi," katanya sambil membenarkan selimut. Sementara di luar, Raka tetap duduk,
menggigil dalam hujan. Ia menatap lentera di kejauhan dan berdoa sekali lagi. Tuhan, aku tak tahu bagaimana Engkau akan bekerja. Tapi aku percaya, jika cinta bisa menyembuhkan luka, maka ketulusan juga bisa menyalakan cahaya dalam kegelapan. Fajar mulai menyingsing perlahan. Hujan berhenti, tapi tubuh Raka sudah kedinginan. Ia bangkit perlahan, menatap rumah besar itu untuk terakhir kali sebelum berjalan kembali ke arah jembatan. Di wajahnya ada lelah, tapi juga ketenangan. Ia tahu, walau tak diterima malam itu, pintu takdir sudah mulai bergetar. Dan di dalam rumah, untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu, Nadia tersenyum kecil dalam tidurnya, seolah merasakan kehangatan seseorang yang sedang mendoakannya dari kejauhan. Pagi itu udara di rumah megah keluarga Wijaya terasa berat. Aroma obat dan antiseptik memenuhi kamar Nadia. Mesin oksigen berdesis pelan di sisi ranjang, sementara monitor jantung memantulkan garis yang bergetar lemah. Dokter pribadi keluarga, Dr. Samuel, menatap layar monitor dengan dahi berkerut. Di sekelilingnya, dua perawat berdiri tegang, menunggu instruksi. Tekanan darahnya turun, detak jantung melemah. Ujar dokter dengan nada cemas. Kami sudah berikan semua terapi, tapi tubuhnya tak merespons. Arista berdiri di ujung ranjang, wajahnya pucat, tangan gemetar memegang bahu putrinya yang kecil. Tolong, Dok, lakukan apa saja. Saya tak peduli berapa biayanya. Selamatkan anak saya. Suaranya pecah menjadi jeritan. Dokter menunduk pelan. Bu Arista, kami sudah mencoba semua cara. Bahkan rumah sakit luar negeri pun belum tentu bisa menjanjikan hasil. Arista menatapnya tak percaya. Jadi, maksud Anda, tak ada harapan lagi? Dokter itu menghela napas berat, lalu menatapnya penuh iba. Maaf, Bu. Secara medis, kami sudah di batas kemampuan. Kalimat itu menghantam hati Arista seperti petir. Ia memeluk putrinya erat-erat, menangis histeris di sisi ranjang. Tidak, jangan bilang begitu. Anak saya masih bisa diselamatkan. Tolong, lakukan sesuatu. Para perawat menunduk, menahan air mata. Mereka sudah terlalu sering melihat keajaiban medis tak datang, dan kini hanya bisa menyaksikan seorang ibu kehilangan harapan. Arista jatuh berlutut di lantai. Rambutnya berantakan, matanya sembab. Ia menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong. Kenapa, Tuhan? Kenapa harus anakku? Aku punya segalanya. Tapi kalau Engkau mau ambil apapun, ambillah hartaku, jabatanku, jangan anakku. Dalam keheningan yang menyesakkan itu, Nadia yang lemah tiba-tiba berbisik lirih. Ma. Arista segera mendekat. Ya sayang, Mama di sini. Ma. Gelapnya makin tebal. Aku capek. Arista menangis terseduh, menggenggam tangan mungil itu. Tidak, jangan tidur. Mama mohon, jangan tinggalin Mama. Tapi Nadia hanya tersenyum kecil dan tertidur lagi. Hening. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar, mengiringi isak pilu Arista. Tiba-tiba, dari balik pikirannya yang kacau, muncul satu wajah. Wajah seseorang yang pernah berdiri di bawah hujan, pria lusuh yang dulu ia hina dan usir. Tatapan matanya yang tenang, suaranya yang lembut, kini bergema jelas di kepala Arista. Tuhan bekerja lewat cara yang tak masuk akal manusia. Arista terlonjak. Ia berdiri cepat, memanggil satpam yang berjaga. Cepat, cari pria itu. Suaranya keras dan gemetar. Pria lusuh yang dulu datang bawa kantong kain. Cari dia, sekarang juga. Para satpam saling berpandangan bingung. Yang dulu ibu usir, maksudnya. Ya, yang kalian hina dan usir. Cari dia kemanapun. Aku tak peduli siapa dia, dukun atau orang gila sekalipun. Asal dia bisa tolong anakku, cari dia sekarang. Salah satu satpam bergegas keluar rumah, berlari di bawah panas matahari yang mulai menembus awan. Ia bertanya ke penjaga komplek, ke pedagang di pinggir jalan, tapi tak ada yang tahu siapa pria itu. Dia cuma datang semalam, Pak, ujar satpam lain. Habis diusir,
Dia langsung pergi ke arah jembatan. Arista menunggu di teras rumah, berdiri dengan mata sembab dan wajah penuh penyesalan. Setiap mobil lewat, ia menatap berharap. "Di mana kau, orang aneh?" gumamnya lirih. "Kenapa justru sekarang, saat aku butuh, kau menghilang?" Menjelang sore, para satpam kembali dengan tangan kosong. "Maaf, Bu. Kami sudah keliling sampai ke pasar dan gang belakang, tapi tak ada yang kenal pria itu." Arista jatuh terduduk. Air matanya kembali mengalir. Tidak mungkin. Dia pasti masih di kota ini. Sementara itu, di seberang sungai, Raka duduk di depan gubuk kecilnya, menatap air keruh yang mengalir tenang. Di tangannya masih tergenggam kantong kain lusuh yang berisi ramuan dan doa. Ia batuk kecil. Tubuhnya menggigil karena semalam kehujanan. Tapi di wajahnya tak ada penyesalan, hanya ketenangan. "Belum waktunya," gumamnya pelan. "Kalau mereka memang ditakdirkan percaya, Tuhan sendiri yang akan memanggilku kembali ke sana." Matahari tenggelam perlahan, meninggalkan langit jingga keemasan. Di kejauhan, lonceng gereja berdentang, bersahutan dengan azan maghrib yang menggema dari masjid kecil di kampung sebelah. Dua dunia yang berbeda, satu tenggelam dalam kemewahan dan keputusasaan, satu lagi dalam kemiskinan dan ketenangan, mulai bergerak menuju pertemuan yang ditulis takdir. Dan malam itu, sebelum menutup mata, Arista berdoa dalam tangis. "Tuhan, kalau pria itu memang utusan MU, kembalikan dia padaku. Aku rela buang semua kesombonganku, asal Engkau beri aku satu keajaiban." Di tempat lain, Raka pun berdoa di atas sajadah bututnya. "Tunjukkan jalan, ya Allah. Jika Engkau izinkan, aku akan kembali, meski harus melawan badai." Langit malam menjadi saksi dua doa yang berbeda tempat, tapi menuju Tuhan yang sama. Dan disinilah takdir mulai menyiapkan keajaiban besar yang akan segera terjadi. Malam itu, langit seperti retak oleh amarah Tuhan. Hujan turun deras, membasahi seluruh kota. Angin berembus kencang, menggoyangkan pepohonan dan memukul tirai jendela rumah megah keluarga Wijaya. Petir sesekali menyambar, menerangi halaman dengan kilatan putih menyilaukan. Di beranda, Arista berdiri dengan mantel tipis. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan kehilangan anak satu-satunya. Sudah 2 hari Nadia tak sadarkan diri. Dokter hanya bisa datang bergantian untuk memastikan detak jantungnya tetap stabil. Namun setiap menit berlalu seperti siksaan bagi Arista. Ia tak lagi peduli pada perusahaan, saham, atau rapat direksi. Semua terasa tak berarti ketika anaknya terbaring tanpa cahaya di matanya. Di antara suara hujan dan petir, Arista berdoa sambil menatap langit. "Tuhan, kalau Engkau masih mendengarku, kirimkan pertolongan MU. Aku rela lakukan apa saja, asal anakku selamat." Belum sempat air matanya kering, suara berderit dari arah pagar terdengar jelas di tengah badai. Arista menoleh spontan. Lampu taman berkelap-kelip karena tiupan angin, dan di balik kabut hujan tampak sosok pria berdiri diam. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan di tangannya tergenggam kantong kain kecil yang dulu sempat ia bawa. Arista menahan napas. "Itu, dia?" gumamnya tak percaya. Ia melangkah pelan mendekati pagar. Dan benar, Raka berdiri di sana, dengan tatapan yang sama seperti dulu. Tenang, penuh keyakinan, tanpa rasa dendam sedikit pun. "Aku tahu ini gila," katanya perlahan tapi tegas di tengah gemuruh hujan. "Tapi biarkan aku mencoba sekali saja. Sekali saja, demi anak itu." Arista membeku. Semua harga diri, gengsi, dan kemarahan yang dulu menutup hatinya runtuh seketika. Ia menatap pria itu lama. Air matanya bercampur air hujan di pipinya. Aku tak tahu harus percaya atau tidak. Tapi kalau memang kau ingin mencoba, lakukanlah. Tapi dengar baik-baik." Suaranya bergetar. "Kalau anakku kenapa-kenapa, aku takkan pernah maafkanmu." Raka mengangguk pelan. "Saya tidak butuh maafmu, Bu," jawabnya tenang. "Saya hanya ingin melihat anak itu bisa melihat dunia lagi. Saya hanya ingin menjadi jalan, bukan penyebab."
Arista menatapnya dalam diam. Untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu di mata pria itu. Bukan kegilaan, tapi ketulusan yang dalam dan tulus dari hati yang bersih. Ia membuka gerbang perlahan, dan tanpa berkata apa-apa, memberi isyarat agar Raka masuk. Ketika Raka melangkah ke dalam halaman, langkahnya berat karena sepatu yang basah dan tanah yang becek. Namun di setiap langkahnya, ada keyakinan yang tumbuh. Ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Sesampainya di ambang pintu, Arista berhenti. Nadia di kamar lantai 2. Katanya dengan suara bergetar. Dokter sudah pergi. Semua orang di rumah ini sudah menyerah. Aku hanya punya kau sekarang. Raka menunduk hormat. Terima kasih sudah memberi izin, Bu. Sisanya, biarkan Tuhan yang bekerja. Mereka menaiki tangga perlahan. Setiap anak tangga terasa seperti jarak antara dunia logika dan dunia iman. Di ruang tengah, beberapa pembantu rumah menatap heran. Ada yang berbisik, ada yang menahan tawa, melihat wanita kaya yang dulu menolak keras, kini membawa masuk pria miskin di tengah malam. Tapi Arista tak peduli. Ia hanya tahu satu hal, harapan telah datang, meski lewat tangan yang dulu ia hina. Ketika mereka tiba di kamar Nadia, suasana hening. Lampu meja menyala redup. Tubuh kecil Nadia terbaring lemah di bawah selimut putih. Napasnya tersengal pelan. Arista berdiri di sisi ranjang, sementara Raka berlutut di dekat kaki ranjang, menatap anak itu dengan mata teduh. Boleh saya sentuh tangannya? Tanya Raka sopan. Arista mengangguk pelan. Lakukan apa yang perlu kau lakukan. Raka memejamkan mata. Ia menyentuh tangan kecil itu dengan lembut. Dalam hati, ia berdoa tanpa suara, sementara hujan di luar terus mengguyur dunia, seolah seluruh alam ikut menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Dan di detik itu, di tengah badai dan air mata, takdir mulai bergerak. Malam semakin larut. Hujan di luar belum juga berhenti, bahkan makin deras, seolah langit pun ikut berduka. Di dalam kamar bernuansa putih itu, suasana begitu sunyi hingga suara detak jarum jam terdengar jelas. Hanya lampu kecil di meja yang memberi sedikit cahaya, bergetar setiap kali petir menyambar. Di sisi ranjang, Raka duduk bersila. Pakaiannya masih basah, namun ia tidak peduli. Ia menatap wajah kecil Nadia, gadis 5 tahun yang kini terbaring lemah, seolah diambang antara hidup dan mati. Napasnya pelan. Matanya tertutup, bibirnya pucat. Sementara di sisi lain, Arista berdiri dengan mata sembab, menatap dengan campuran harapan dan ketakutan. Raka menundukkan kepala. Anak ini tidak butuh obat lagi, Bu, katanya pelan. Yang dia butuh hanyalah doa dan cinta. Arista menggenggam ujung ranjang, tubuhnya gemetar. Kalau memang itu bisa menolongnya, lakukan. Aku mohon. Raka. Raka menutup matanya. Suara hujan menjadi seperti nyanyian suci di telinganya. Tangannya perlahan terangkat, menggenggam kantong kecil yang selalu ia bawa, berisi daun kering, minyak herbal, dan secari kertas bertuliskan ayat-ayat yang diwariskan mendiang ayahnya. Ia mengeluarkan setetes minyak dan mengusapkannya ke ujung jarinya. Dengan izin Tuhan yang Maha Menyembuhkan, bisiknya lirih, nyaris tenggelam oleh suara badai di luar. Ia menyentuh mata kecil Nadia dengan sangat lembut, seperti menyentuh kelopak bunga. Suhu tubuhnya dingin, namun di balik sentuhan itu, ada energi hangat yang seolah memancar. Raka terus berdoa dalam hati, bibirnya bergerak tanpa suara. Beberapa detik berlalu, lalu lampu kamar tiba-tiba bergetar, meredup, lalu menyala terang kembali. Angin seperti berhembus lewat celah jendela. Arista terkejut. Dadanya berdebar. Ada apa ini? Serunya panik. Tapi Raka tidak membuka matanya. Ia tetap berdoa. Keringat bercampur air hujan menetes di wajahnya. Tiba-tiba Nadia bergerak. Tubuh kecil itu bergetar. Dan dari mulutnya keluar suara lirih. Mama. Arista mendekat cepat. Nadia. Sayang, kau dengar Mama. Nadia membuka matanya perlahan. Bola matanya yang dulu tampak kosong kini memantulkan cahaya samar. Ia mengangkat tangannya pelan,
menggapai ke arah lampu di langit-langit. Mama, aku bisa lihat cahaya. Arista menahan napas, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa yang kau bilang, sayang? Nadia tersenyum lemah. Air matanya menetes. Ada cahaya. Ma, terang banget, seperti pelangi. Arista menutup mulutnya. Suaranya tercekat di tenggorokan. Ya Tuhan! Ia langsung memeluk putrinya erat-erat sambil menangis histeris. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena keajaiban. Para pembantu dan perawat yang mendengar jeritan itu berlari masuk, terpaku melihat pemandangan di depan mereka. Nadia menatap sekeliling, menatap wajah ibunya untuk pertama kali setelah berbulan-bulan. Mama, cantik banget, katanya polos. Semua orang membeku. Tak ada yang berani bicara. Arista hanya bisa memandang Raka yang duduk di lantai dengan mata terpejam. Menunduk, seolah sedang berbicara dengan langit. Bagaimana bisa? Bisik Arista penuh air mata. Raka membuka matanya perlahan. Tatapannya lembut, tenang, tapi penuh kelelahan. Ia tersenyum lirih. Bukan saya yang menyembuhkan, Bu, tapi keyakinan dan kasih seorang ibu. Doa yang lahir dari air mata lebih kuat dari obat manapun. Arista menatapnya lama, tak tahu harus berkata apa. Rasa malu, kagum, dan syukur bercampur jadi satu. Hujan di luar mulai reda, petir berhenti, dan cahaya lembut dari langit menembus tirai jendela, seolah Tuhan mengirimkan pelangi malam itu. Raka perlahan berdiri, mengambil kantong kecilnya. Tugas saya sudah selesai, katanya pelan. Anak itu sudah menemukan cahayanya kembali. Arista menahan langkahnya. Jangan pergi. Aku belum sempat berterima kasih. Raka menunduk hormat. Terima kasih tak perlu diucapkan pada manusia, Bu. Cukup sampaikan pada Tuhan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tangis di rumah megah itu bukan lagi tangis kesedihan, melainkan tangis syukur. Keesokan paginya, matahari bersinar terang setelah semalam badai besar melanda. Namun sinar mentari yang menembus tirai kamar Nadia pagi itu terasa berbeda, hangat, menenangkan, dan penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Nadia bisa melihat dunia lagi. Ia duduk di tepi ranjang, matanya berbinar menatap sekeliling. Boneka, bunga, dinding, dan wajah sang ibu. Mama, semuanya terang. Aku bisa lihat. Serunya riang. Arista menutup mulut. Air matanya mengalir deras. Ia memeluk anaknya erat-erat, menciumi rambutnya berkali-kali. Ya Tuhan! Ini nyata. Kau kembalikan cahaya anakku. Kabar itu menyebar cepat. Terlalu cepat. Dimulai dari para perawat yang tak bisa menahan keterkejutan. Kemudian sampai ke dokter keluarga yang langsung datang tergesa-gesa. Lalu akhirnya menyebar keluar rumah. Dalam hitungan jam, berita tentang keajaiban Nadia Wijaya menjadi headline di media online dan televisi nasional. Judul-judul besar terpampang di layar. Putri CEO kembali melihat setelah dinyatakan buta permanen. Siapa pria misterius itu? Keajaiban atau tipu daya? Dunia medis terguncang oleh kasus Nadia Wijaya. Rumah megah Arista mendadak ramai. Puluhan wartawan berdiri di depan pagar, menodongkan kamera, berebut mengambil gambar. Mobil dokter, reporter, bahkan tetangga-tetangga elit berdatangan. Ingin melihat sendiri anak kecil yang katanya disentuh mukjizat. Arista, yang biasanya membenci keramaian, kini hanya diam. Ia duduk di ruang tamu, memegang tangan Nadia yang terus menatap lampu gantung di langit-langit dengan penuh kekaguman. Mama, dulu aku cuma bisa dengar suara ini, katanya polos sambil menatap kilauan kristal di atas. Sekarang aku bisa lihat cahayanya. Ma. Arista tersenyum dalam tangis. Di hatinya, ia tahu siapa yang harus berterima kasih. Ia menoleh ke arah pintu kamar di ujung lorong, kamar tempat Raka beristirahat semalaman setelah kelelahan luar biasa. Namun ketika ia melangkah ke sana, kamar itu kosong. Hanya ada kasur yang belum sempat dirapikan dan kantong kain kecil yang tertinggal di meja. Arista panik. Ia berlari keluar rumah. Raka.
Panggilnya. Tapi hanya suara burung dan riuh wartawan di luar pagar yang terdengar. Arista bergegas keluar hingga sampai ke halaman depan, melewati kerumunan wartawan yang berebut bertanya. Bu Arista, apakah benar putri Anda disembuhkan oleh pria misterius itu? Apakah dia dukun? Apakah ini trik? Bisakah kami bertemu dengannya? Arista berhenti di tangga depan rumah, menatap mereka dengan mata tajam namun tenang. Saya tidak peduli apa yang kalian tulis, katanya lantang. Yang saya tahu, anak saya bisa melihat lagi. Dan pria itu bukan dukun, bukan pesulap. Dia hanya orang yang dikirim Tuhan. Suasana langsung hening. Kamera terus merekam, tapi tak ada yang berani memotong kalimat itu. Sementara itu, di kejauhan, Raka berjalan pelan di pinggir jalan, membawa seikat kain lusuh dan sebuah payung rusak yang ia temukan di tempat sampah. Wajahnya tenang, meski tubuhnya masih lemah. Ia tahu, kehidupannya akan berubah, tapi bukan karena ketenaran, melainkan karena tanggung jawab yang kini ia pikul. Saat ia menyeberang jalan kecil menuju terminal, seseorang memanggil di belakang. Raka, tunggu. Ia berhenti. Arista berlari mendekat. Mantel panjangnya terbang tertiup angin. Nafasnya tersengal, tapi matanya penuh rasa syukur. Tunggu, aku belum sempat berterima kasih, katanya dengan suara serak. Raka menunduk, menatap tanah. Tidak perlu, Bu. Saya hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Tapi kau menyelamatkan anakku. Raka tersenyum tipis. Yang menyelamatkan bukan saya, Bu. Saya hanya tangan yang dipakai Tuhan untuk menjawab doa ibu. Arista terdiam. Ia tak tahu harus berkata apa. Hujan kecil mulai turun lagi, seolah langit ingin menyembunyikan air matanya. Ia menatap pria di depannya. Lusuh, sederhana, tapi auranya tenang dan bersih. Kalau begitu, biarkan aku berterima kasih dengan caraku, ucapnya lembut. Namun sebelum sempat ia melangkah lebih dekat, Raka sudah berjalan pergi, menembus keramaian kota yang tak peduli pada keajaiban kecil yang baru saja terjadi. Dan di rumah besar itu, di balik segala kemewahan dan sorotan kamera, Arista memeluk putrinya sambil berbisik. Kau tahu, Nak, ada orang yang tak punya apa-apa, tapi justru memberi kita segalanya. Langit berwarna jingga sore itu, warna yang dulu tak pernah dilihat Nadia. Tapi kini ia menatapnya dengan mata yang bersinar, penuh cahaya, penuh mukjizat. Hari-hari setelah mukjizat itu terasa seperti mimpi bagi Arista. Setiap pagi, ketika melihat Nadia berlari di halaman rumah sambil tertawa, ia masih sering menatap putrinya lama, seolah ingin memastikan bahwa semua itu nyata. Tak ada yang lebih indah daripada melihat mata kecil itu menatap dunia lagi. Cahaya di dalamnya seolah menghapus seluruh dosa masa lalu Arista. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada sesuatu yang mengganjal di hati. Setiap kali ia menatap mata Nadia, ia selalu teringat pada sosok pria sederhana yang membuat semuanya terjadi. Sosok yang datang tanpa pamrih, menentang badai, dan mengorbankan dirinya untuk sebuah keajaiban. Raka. Sudah beberapa hari Arista tidak melihatnya. Ia mencoba mencari lewat berita, tapi media hanya tahu sedikit. Sebagian besar malah memelintir kisahnya. Ada yang menyebutnya dukun modern. Ada pula yang bilang ia hanya orang beruntung. Arista tahu semua itu salah. Ia tahu Raka bukan penipu, bukan pencari perhatian. Ia adalah pria dengan hati paling tulus yang pernah ia temui. Suatu pagi, Arista mengambil keputusan. Ia meninggalkan jas mahal dan mobil mewahnya, mengenakan pakaian sederhana, lalu menyetir sendiri menuju pinggiran kota, tempat terakhir kali ia melihat Raka berjalan pergi. Setelah bertanya ke beberapa pedagang, seorang ibu tua menunjukkan arah. Kalau yang suka nolong orang tanpa minta bayaran itu, tinggal di gubuk dekat kali, Bu. Sering bantu anak-anak sakit di sini. Arista mengikuti petunjuk itu hingga tiba di kawasan kumuh di tepi sungai. Di sana, di antara deretan rumah papan yang hampir roboh, ia melihat sosok yang dikenalnya. Raka, sedang membalut kaki anak kecil dengan kain bersih. Ia tersenyum kepada bocah itu, menepuk kepala kecilnya dengan lembut. Sudah,
Jangan nangis. Nanti lukanya sembuh, katanya lembut. Arista berdiri di kejauhan, memandangi pemandangan itu dengan mata berkaca. Betapa kontras dunia mereka. Dirinya hidup di kemewahan, sementara pria itu berjuang di antara penderitaan orang-orang kecil. Namun entah kenapa, Arista merasa justru disinilah letak kemuliaan sesungguhnya. Ketika Raka menoleh, ia tampak terkejut. "Ibu, datang ke sini." Arista melangkah mendekat, membawa kantong besar berisi makanan dan pakaian. "Aku datang bukan untuk wawancara atau mencari berita. Aku hanya ingin tahu bagaimana kau hidup." Raka tersenyum tenang. "Begitulah, Bu. Saya hidup dari memberi. Kadang saya bantu orang sakit. Kadang saya bantu bangun rumah mereka. Saya tidak punya banyak, tapi cukup untuk bertahan." Arista menatap sekeliling. Gubuk kecil itu sangat sederhana, tapi bersih dan tertata. Ada rak kecil berisi botol-botol ramuan, tumpukan buku medis lama, dan foto seorang pria tua di dinding. "Itu ayahmu?" Raka mengangguk. "Beliau seorang tabib desa. Dari kecil saya diajarkan bahwa menolong orang adalah bentuk ibadah paling tinggi. Saya sempat kuliah kedokteran, tapi berhenti karena tak sanggup bayar biaya semester. Akhirnya, saya lanjutkan ilmu ayah dengan cara sendiri." Arista tertegun. "Kenapa tak bilang dari awal?" Raka tersenyum kecil. "Kalau saya bilang, ibu takkan percaya. Waktu itu ibu masih menilai orang dari pakaian dan status, bukan dari niatnya." Kata-kata itu menusuk lembut, tanpa nada menyalahkan, tapi cukup membuat Arista menunduk malu. Ia mengingat betapa kejam ucapannya dulu di depan gerbang rumah, memanggil pria yang kini berdiri di depannya, orang gila. "Maafkan aku," ucapnya lirih. "Aku terlalu sombong waktu itu. Aku lupa bahwa Tuhan kadang menyembunyikan malaikat dalam wujud manusia biasa." Raka menggeleng pelan. "Tak perlu minta maaf, Bu. Yang penting, sekarang ibu tahu, mukjizat itu bukan dari saya, tapi dari hati yang ikhlas." Hari berganti hari, Arista mulai sering datang. Ia membawa makanan, pakaian, bahkan obat-obatan untuk membantu Raka merawat warga sekitar. Kadang mereka duduk bersama di tepi sungai, berbicara tentang kehidupan, tentang kehilangan, tentang doa. Dan di antara obrolan sederhana itu, tumbuh sesuatu yang halus tapi nyata. Rasa kagum yang berubah menjadi cinta. Arista menyadari, setiap kali Raka tersenyum, hatinya bergetar. Ia bukan lagi CEO dingin yang menilai segalanya dari angka. Ia kini seorang wanita yang menemukan arti kasih sejati dalam ketulusan seorang pria yang tak punya apa-apa, tapi memberi segalanya. Di satu sore yang tenang, ketika matahari perlahan tenggelam di balik jembatan, Arista menatap Raka dan berkata lirih, "Aku dulu hidup untuk mengejar kekuasaan, tapi ternyata kebahagiaan itu sederhana. Hanya perlu satu hal, hati yang bersih." Raka menatapnya lembut. "Dan saya dulu hidup untuk menolong orang, tapi ternyata yang paling sulit ditolong adalah hati orang yang kehilangan arah. Terima kasih sudah menemukanku, Bu Arista." Angin sore berembus pelan, membawa harum bunga liar dan suara tawa anak-anak kecil di kejauhan. Arista tersenyum, untuk pertama kalinya, bukan karena kemenangan bisnis, tapi karena menemukan cahaya baru di hati seorang pria bernama Raka. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Burung-burung terbang rendah di atas sungai, dan angin membawa aroma tanah basah yang menenangkan. Raka sedang duduk di depan gubuknya, menambal sandal anak kecil yang baru saja ia bantu obati. Di wajahnya ada senyum damai, senyum seseorang yang sudah berdamai dengan hidupnya, meski hidup tak memberinya banyak. Dari kejauhan, suara mesin mobil berhenti perlahan. Pintu terbuka, dan dari sana muncul Arista, mengenakan gaun sederhana berwarna lembut, tanpa perhiasan, tanpa pengawalan. Di tangannya ada setangkai bunga putih yang ia genggam erat. Raka menatapnya dengan sedikit terkejut. "Ibu datang sendiri?" Arista tersenyum lembut. Kali ini, bukan ibu CEO yang datang. Hanya seorang wanita yang ingin berterima kasih. Ia berjalan perlahan ke arah Raka, lalu duduk di bangku kayu tua di depannya.
Suasana hening sejenak. Hanya suara gemericik air sungai yang terdengar, menemani dua hati yang mulai berbicara tanpa kata. "Raka," ucap Arista pelan. "Dulu aku menghina, menertawakan, dan mengusirmu. Aku bahkan tak memberi kesempatan sedikit pun untuk menjelaskan. Tapi sekarang, setiap kali aku melihat Nadia tertawa, aku tahu, aku yang berhutang padamu. Dan hari ini, aku datang untuk mengucapkan terima kasih, dan sesuatu yang lain." Raka menunduk, tak berani menatapnya langsung. "Sesuatu yang lain?" tanyanya pelan. Arista menatapnya dengan mata yang hangat. "Aku ingin kau tinggal di rumahku. Bukan sebagai tamu, bukan sebagai pekerja, tapi sebagai bagian dari keluarga kami." Raka terdiam. Wajahnya menegang. Matanya tak yakin dengan apa yang baru saja ia dengar. "Arista, aku orang miskin. Rumahmu penuh dengan cahaya. Sementara aku cuma orang yang hidup di pinggir kali." Arista tersenyum kecil. Suaranya lembut namun tegas. "Dan aku wanita yang pernah punya segalanya, tapi kehilangan maknanya. Aku punya rumah besar, tapi tak punya kedamaian. Punya uang, tapi tak punya cinta. Sekarang, aku hanya ingin sesuatu yang nyata. Aku ingin memberikannya padamu, hatiku." Kata-kata itu mengguncang hati Raka lebih kuat dari badai manapun. Ia menatap wanita di depannya, yang dulu berdiri di balik pagar megah dengan tatapan penuh amarah, kini duduk di bangku reot dengan mata yang penuh ketulusan. "Kenapa aku?" tanyanya lirih. "Karena kau tidak pernah meminta apapun, bahkan saat kau bisa," jawab Arista dengan suara bergetar. "Kau hanya memberi, tanpa berharap kembali. Dan aku ingin belajar dari caramu mencintai dunia." Raka memejamkan mata, menahan perasaan yang bergolak di dadanya. Ia takut berharap. Dunia mereka berbeda, terlalu jauh. Tapi saat membuka mata, ia melihat Arista tersenyum, senyum yang tulus, yang tak pernah ia lihat di wajah siapapun sebelumnya. "Arista, kalau aku tinggal di rumahmu, orang-orang akan berbicara. Mereka akan mencemooh, memfitnah." "Biarlah mereka bicara," potong Arista lembut. "Aku sudah terlalu lama hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Sekarang aku ingin hidup untuk hatiku sendiri." Hening sejenak. Angin sore meniup rambut Arista pelan, membuat beberapa helainya menari di udara. Raka menatapnya dalam diam, lalu berkata pelan, "Aku tak tahu harus berkata apa." "Cukup katakan ya," jawab Arista tersenyum, matanya berkaca. Raka menunduk, menatap tanah, lalu menghela napas panjang. "Kalau begitu, izinkan aku belajar mencintai lagi, mulai dari rumahmu." Arista tersenyum haru, matanya menggenang air mata. Ia berdiri, lalu menyerahkan bunga putih yang sedari tadi ia genggam. Bunga ini melambangkan pengampunan dan permulaan baru. "Maukah kau menerima masa laluku yang penuh kesombongan?" Raka menerima bunga itu dengan kedua tangan. "Dan maukah kau menerima masa depanku yang penuh kesederhanaan?" Keduanya saling menatap. Tak ada janji mewah, tak ada kata cinta yang berlebihan. Tapi di udara sore itu, segala perbedaan runtuh dalam diam. Dua dunia yang dulu terpisah oleh dinding status kini bertemu di jembatan yang bernama ketulusan. Saat matahari tenggelam perlahan, Arista berkata lembut, "Besok, aku akan jemput kau dan anak-anak yang sering kau bantu. Aku ingin rumahku menjadi tempat mereka juga." Raka menatapnya dengan kagum. "Kau sungguh berubah, Arista." Arista tersenyum. "Kau yang mengubahku." Dan di bawah langit sore yang memerah, mereka berdua duduk berdampingan, dua jiwa yang berbeda dunia, tapi kini menyatu oleh satu hal yang sama, cinta yang menghapus semua batas. Beberapa bulan berlalu sejak hari ketika Arista menyatakan perasaannya. Kini, rumah megah keluarga Wijaya tak lagi terasa dingin seperti dulu. Setiap pagi terdengar tawa anak-anak yatim yang sering dibawa Raka untuk belajar dan bermain di taman belakang. Dinding yang dulu penuh kesombongan kini dihiasi foto-foto kegiatan sosial dan senyum orang-orang yang pernah ditolong. Dan pada pagi yang cerah itu, suasana di rumah besar tersebut berbeda dari biasanya.
Halaman belakang yang dipenuhi bunga melati dan mawar putih kini berubah menjadi pelaminan sederhana, dikelilingi lampu gantung kecil yang memantulkan cahaya lembut. Tak ada hiasan mewah, tak ada orkestra mahal, hanya suara gamelan pelan dan harum bunga yang menenangkan hati. Di tengah taman, Nadia yang kini sehat dan ceria berjalan anggun membawa buket kecil. Gaun putih kecilnya berayun lembut di bawah sinar matahari pagi. Ia tersenyum lebar, matanya berbinar. Mata yang dulu pernah kehilangan cahaya, kini menjadi saksi dari kisah cinta yang tumbuh dari keajaiban. "Mama, Ayah, ayo cepat," serunya ceria. Arista melangkah perlahan di belakang putrinya. Ia mengenakan kebaya putih sederhana, rambutnya disanggul dengan melati segar. Wajahnya berseri, tidak lagi menyimpan kesedihan atau kesombongan seperti dulu. Di sisi lain, Raka berdiri menunggu di pelaminan dengan jas hitam polos dan senyum yang tenang. Ketika mata mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Semua kenangan, dari penghinaan, doa di bawah hujan, hingga malam penuh mukjizat, berputar di kepala mereka seperti film kehidupan. Upacara berlangsung hikmat. Tak ada kemewahan, tapi di setiap detiknya terasa kehangatan yang tulus. Seorang ustaz tua memimpin akad dengan suara lembut. Dan saat kalimat sakral itu terucap, air mata mengalir di pipi Arista. Nadia bertepuk tangan kecil, menatap kedua orang tuanya dengan senyum bahagia. Setelah akad selesai, Raka menggenggam tangan Arista di pelaminan dan menatap para tamu. Suaranya bergetar, tapi tegas dan jujur. "Dulu aku datang ke rumah ini diusir dan dihina," katanya. "Aku berdiri di depan pagar dengan pakaian basah dan hati penuh keyakinan. Banyak yang menertawakan, banyak yang memandang rendah. Tapi hari ini, aku berdiri di tempat yang sama, bukan karena keajaiban tanganku, tapi karena cinta dan ketulusan hatinya." Suasana hening sesaat. Semua mata tertuju padanya. Beberapa tamu mengusap air mata. Bahkan para karyawan yang dulu mengenalnya sebagai orang gila, kini menunduk menyesal. Arista menatap suaminya dengan mata berkaca. Ia menjawab dengan suara lembut. "Dan aku dulu seorang wanita sombong yang buta oleh gengsi. Tapi Tuhan mempertemukanku dengan pria yang membuka mataku, bukan hanya untuk melihat dunia, tapi untuk melihat cinta yang sesungguhnya." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa tamu berdiri memberi penghormatan. Kamera media merekam momen itu. Tapi Arista tak peduli pada sorotan publik. Hari itu bukan tentang status atau popularitas, tapi tentang perjalanan dua hati yang melewati badai, luka, dan penyesalan menuju cahaya. Nadia naik ke pelaminan, memeluk kedua orang tuanya. "Mama cantik banget, ayah juga," katanya polos, membuat semua orang tertawa haru. Raka mengangkat putrinya, lalu berkata pelan di telinganya, "Ayah dulu cuma orang miskin, Nak. Tapi Tuhan kasih ayah dua harta paling berharga, kamu dan Mama." Senja tiba dengan cahaya keemasan yang memancar indah di atas taman. Saat pesta sederhana itu berakhir, Arista dan Raka berdiri di bawah pohon melati tempat mereka dulu pertama kali bicara dari hati ke hati. "Dulu aku berpikir cinta hanya milik orang yang sempurna," kata Arista lembut. "Sekarang aku tahu, cinta justru lahir dari mereka yang mau saling menyembuhkan." Raka tersenyum, menggenggam tangannya. Dan mukjizat bukan datang dari langit yang jauh, tapi dari hati yang percaya. Lampu-lampu taman menyala perlahan, seolah menari di bawah langit malam. Semua tamu perlahan pulang, meninggalkan pasangan itu berdiri berdua, disinari cahaya lembut yang menenangkan. Malam itu, rumah yang dulu penuh tangis kini dipenuhi tawa dan doa. Dari penghinaan lahir cinta, dari luka lahir cahaya. Dan di tengah taman itu, dua jiwa yang dulu terpisah oleh dunia akhirnya menyatu, bukan karena takdir semata, tapi karena ketulusan yang mampu menghapus batas antara langit dan bumi. Setahun berlalu sejak pernikahan yang menggetarkan hati seluruh kota itu. Waktu berjalan dengan damai dan penuh berkah. Rumah besar keluarga Wijaya kini bukan lagi simbol kemewahan semata, melainkan tempat penuh kasih, tawa, dan pengharapan. Dari sana lahir berbagai kegiatan sosial, terutama sebuah lembaga baru yang mereka dirikan dengan penuh cinta, Cahaya Nadia Foundation.
Yayasan itu berdiri di pusat kota. Bangunan bercat putih dengan logo sederhana berupa dua tangan memegang cahaya. Arista yang dulu dikenal sebagai CEO dingin kini menjadi sosok lembut yang aktif membantu anak-anak penderita kebutaan. Ia sering turun langsung ke lapangan, mendatangi rumah sakit, panti asuhan, bahkan pelosok desa untuk memberi bantuan. Sementara Raka, sang suami, menjadi jantung dari yayasan itu. Ia melatih relawan, meracik ramuan herbal untuk terapi, dan memberikan penyuluhan gratis. Ia selalu berkata, ilmu tanpa empati hanyalah angka. Tapi kasih tanpa ilmu bisa jadi cahaya. Nama mereka mulai dikenal bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan. Surat kabar menulis tentang mereka dengan judul, Dari Luka Jadi Cahaya, keluarga yang mengubah air mata jadi harapan. Bisnis Arista pun berkembang pesat. Tapi kini ia tak lagi mengejar keuntungan. Di setiap laporan keuangan perusahaan, selalu ada pos tetap untuk dana sosial. Keuntungan sejati bukan di angka, katanya kepada para direksi, tapi di berapa banyak senyum yang bisa kita pulihkan. Suatu hari, di halaman yayasan, Raka dan Arista berdiri di depan ratusan anak-anak yang berkumpul untuk perayaan ulang tahun pertama, Cahaya Nadia Foundation. Di barisan depan, Nadia berdiri dengan gaun putih, membawa mikrofon kecil. Dulu aku tidak bisa melihat cahaya, katanya polos namun lantang. Tapi sekarang aku tahu, cahaya itu bukan cuma di mata, tapi di hati. Karena ayah dan mama ajarin aku, kalau cinta bisa menyembuhkan apapun. Tepuk tangan riuh menggema. Raka menatap putrinya dengan mata berkaca, sementara Arista menunduk, menahan tangis bahagia. Mereka berdua tahu, mukjizat yang terjadi bukan hanya tentang penglihatan yang kembali, tapi juga tentang jiwa yang disembuhkan. Malamnya, setelah semua tamu pulang, suasana rumah kembali tenang. Hanya cahaya lampu taman yang menyoroti wajah keluarga kecil itu. Nadia duduk di pangkuan ayahnya di teras belakang, menatap bintang-bintang yang berkelip di langit. Ayah, katanya lembut. Dulu waktu aku nggak bisa lihat apa-apa, aku takut banget. Tapi sekarang aku bisa lihat semuanya. Bintang, bulan, wajah mama, semua indah. Raka mengusap kepala anak itu, tersenyum hangat. Yang terpenting, nak, jangan pernah buta hatimu lagi. Karena hati yang gelap bisa lebih menakutkan daripada mata yang tertutup. Arista yang duduk di samping mereka menatap suaminya dengan pandangan penuh cinta. Kau mengajarkan hal-hal yang bahkan aku tak pelajari di seluruh sekolah bisnis dan universitas ternama, katanya sambil tersenyum. Raka tertawa kecil. Aku hanya belajar dari hidup, dari luka, dan dari doa. Mereka bertiga kemudian menatap langit bersama. Di antara bintang-bintang yang berkelip, seolah ada cahaya yang lebih lembut dan hangat, seperti pantulan cinta yang mereka tanam dengan air mata dan ketulusan. Dari lelaki miskin yang dulu diusir dari pagar rumah, kini Raka berdiri sejajar dengan para dermawan besar kota. Tapi ia tidak pernah berubah. Setiap pagi ia tetap menjemput anak-anak yayasan dengan mobil van sederhana, menyalami mereka satu persatu, dan berkata, setiap mata punya cerita, setiap hati punya cahaya. Sementara Arista, yang dulu hanya percaya pada kekuasaan dan logika, kini menjadi wanita yang paling dihormati bukan karena jabatan, melainkan karena kebaikan. Banyak orang datang kepadanya bukan untuk urusan bisnis, tapi untuk meminta nasihat kehidupan. Dan Nadia, gadis kecil yang dulu kehilangan dunia, kini tumbuh menjadi simbol harapan. Dalam setiap seminar atau acara sosial, orang-orang selalu menyebut namanya sebagai bukti nyata bahwa mukjizat masih ada, bukan dari tangan manusia, tapi dari cinta yang tulus. Malam itu, sebelum tidur, Nadia menulis kalimat di buku hariannya. Aku pernah hidup dalam gelap, tapi ayah dan mama menunjukkan bahwa cahaya bukan dari mata, melainkan dari hati yang mencintai. Raka menatap tulisan itu diam-diam, lalu memeluk putrinya lembut. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Engkau telah mengubah luka kami menjadi cahaya. Langit malam bersinar lembut di atas rumah keluarga kecil itu. Di antara bintang yang berkerlip, tampak sepasang mata kecil, mata yang dulu kehilangan cahaya, kini memantulkan cinta,
mukjizat, dan harapan abadi.